Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan serta limpahan kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta melimpah kepada kita semua. Semoga yang hadir dalam kajian ini seluruh keluarganya dimuliakan Allah, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, diberi rezeki yang barokah pada akhir hayatnya, husnul khotimah. Amin. Mari bersama-sama ngaji tarjim untuk memahami makna Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita. Mari bersama-sama melanjutkan ngaji kita pada hari ini, surah An-Nisa ayat 4 sampai dengan ayat 6, berisi tentang hukum keluarga, kewajiban para wasi terhadap asuhannya, dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya. Dijelaskan dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Wa atu, dan berikanlah an-nisaa, perempuan-perempuan, sadaqatihinna, mas kawin mereka, nihlatan, ikhlas atau wajib. Fa in tibna, maka jika mereka baik hati atau menyerahkan, lakum, bagi atau kepada kamu, amsai'in, dari sesuatu atau sebagian, minhu, daripadanya atau mas kawin, nafsan, sendirian atau senang hati, fakuluhu, maka makanlah ia, hani'an, dengan puas, mari'an, cukup. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib.
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka boleh kamu memakannya dengan cukup dan puas. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tu, dan jangan kamu serahkan as-sufaha'a, orang-orang bodoh atau belum sempurna akalnya, amwalukumu, harta kamu, allati, yang ja'ala, menjadikan Allah lakum, bagi kamu, qiyaman, pemeliharaan, warzuquhum, dan berilah mereka belanja, fiha, padanya, waqsuhum, dan berilah mereka pakaian, waqulu, dan berkatalah lahum, kepada mereka, kaulan, perkataan, ma'rufan, yang baik. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang Allah jadikan kamu sebagai pemeliharanya. Berilah mereka belanja dan pakaian dari harta itu, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah, fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Wabtalu, dan periksa atau ujilah al-yatama, anak-anak yatim, hatta, sehingga, iza, jika, balaghu, mereka sampai atau cukup umur, an-nikaha, nikah atau kawin. Fa'in, maka jika, anastum, kamu anggap atau melihat, minhum, dari atau di antara mereka, rusdan, cerdas, fadfa'u, maka serahkanlah, ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta-harta mereka, wala ta'kuluha, dan jangan kamu memakannya, israfan, lebih dari batas, wabidaron, dan tergesa-gesa, ayak baru, bahwa mereka besar atau dewasa, waman, dan barang siapa, kana, adalah ia, ghaniyan, kaya atau mampu, falyastaqfif, maka hendaklah ia menahan diri, waman, dan barang siapa, kana, adalah fakiran, fakir atau miskin, falyakul, maka boleh ia memakan, bil ma'rufi, dengan baik atau sepatutnya. Faiza, maka apabila
dafa'tum kamu menyerahkan ilaihim kepada mereka amwalahum harta-harta mereka fa ashhidu maka adakan saksi-saksi alaihim atas mereka wa kafa dan cukuplah billahi dengan atau pada Allah hasiban pengawas atau mempunyai perhitungan. Dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka cukup umur untuk kawin. Maka jika kamu menganggap mereka itu telah cerdas atau dapat memelihara hartanya, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya itu. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas ketentuan. Dan jangan kamu tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Barang siapa atau di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri atau dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka boleh ia memakan harta itu menurut sepatutnya. Maka apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi atas mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keterangan ayat 4 sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Maksudnya pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak. Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Keterangan ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Maksudnya orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balik, atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Keterangan ayat 6. Dan ujilah, yakni mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan, dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Semoga ngaji kita pada hari ini bersamaan dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.